Dan seperti biasanya ada muqaddimah fiqhiyah yang kami ambil dari kitab Takribnya Imam Abi Suja. Kita sudah sampai ke bab ahkam tajhizil mayyiti. Qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syaikhi wa talamidati fi darini fi faslun fi bayani ahkami tajhizil mayyiti. Ini fasal menjelaskan tentang hukum-hukum merawat mayit, jenazah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di saat kita berhadapan orang yang menghadapi kematian. Di antaranya adalah jangan jauh. Artinya jangan sampai kita jauhkan mereka dari Allah. Ada sebagian ini orang tua sebagai anak, karena capek menjaga orang tuanya, sehingga bersama menjaga orang tuanya sudah mendekati ajalnya, dibarengi dengan nonton tontonan yang tidak film dan sebagainya. Itu menjerumuskan. Akhirnya di akhir hayatnya bukan dengan husnul khotimah, bisa saja melihat tontonan film tersebut lalu dicabut nyawanya oleh Allah. Hendaknya mereka kita jauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Lalu kita hadirkan kita perdengarkan ke telinga beliau dengan penuh kelembutan, bukan dengan dipaksa. Kalimat-kalimat kemuliaan, nama Allah, la ilaha illallah. Kita namanya ditalqin sebelum mereka wafat. Ditalqin, dikenalkan, diingatkan kembali dengan nama Allah agar berzikir la ilaha illallah, la ilallah. Dan setelah ia bisa menyambut kalimat tersebut, sudah diam. Kalaupun harus mengeluarkan suara, kita itu suara tentang zikir yang serupa zikir tersebut. Kalau ingin berbicara jangan di situ, minggir. Supaya apa yang beliau ucapkan dan beliau dengar adalah paling terakhir adalah kalimat kemuliaan. Kepada para anak yang punya orang tua seperti ini yang sudah sepuh dan diperkirakan atau dugaannya adalah ajalnya sudah dekat, baktimu yang sesungguhnya seperti inilah. Baktimu yang sesungguhnya adalah menghantarkan beliau untuk husnul khatimah, talqin. Kemudian setelah itu wafat. Maka setelah wafat itu adalah dipejamkan matanya, tutup matanya supaya tidak terlihat terbuka. Sebab orang kalau dicabut nyawanya, dia akan mengikuti nyawanya di bawah, sehingga kelihatan matanya melihat. Bahkan dapat wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dia diperlihatkan tempatnya, apakah surga atau neraka. Sehingga pandangannya pun di saat melihat neraka pandangannya pandangan yang kaget. Di saat melihat surga juga demikian. Artinya memang harus ditutup supaya tidak menakutkan bagi yang hidup. Kemudian juga dirapatkan mulutnya, karena ada sebagian yang meninggal dalam keadaan ya sekarat, karena sekarat merasakan sakaratul maut semuanya. Innal mauti la sakarat, kata baginda Nabi. Kematian itu semuanya ada sakaratul mautnya. Dan sakaratul maut adalah sakit. Tapi bagi orang yang beriman, biarpun itu sakit akan ada nilai pahala. Sakit sesaat. Kemudian ya itu. Maka kadang-kadang ada satu yang tampak dari wajahnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya mangap, mulutnya terbuka, ditutup, diikat. Biar tertutup. Kemudian setelah itu dilembutkan ruas-ruasnya itu. Sehingga posisi nanti di saat harus kita mandikan, kemudian kita lipat, kita sedekapkan di saat akan kita kafani, mereka mudah. Jangan sampai itu sudah terlanjur kaku nanti dipaksain. Jadi setelah meninggal dilemaskan. Itu adalah di antara yang harus kita hadirkan di saat meninggal. Kemudian juga setelah itu dikasih kain tipis, ditutup kain tipis yang tidak panas. Tipis itu maksudnya lembut dan sejuk bagi sang mayat. Kemudian dikasih beban
di perutnya supaya tidak tersingkap auratnya nanti. Kemudian juga bajunya dilepas. Bajunya dilepas tentunya tidak dengan membuka aurat. Jika bisa tanpa digunting dengan tanpa membuka aurat, lakukan. Kalau tidak, digunting, selesai, dibersihkan. Baik, kemudian setelah itu, ini ada beberapa hal. Kita masuk ke nas kitabnya. Adapun penjabaran lebih luas, kita ada catatan tentang buku, mungkin bisa dicari nanti. Ini fikih jenazah. Fikih jenazah ini tentunya tidak kita baca saat ini. Ini hanya sekedar isyarat saja bagi yang ingin tahu lebih luas tentang bagaimana merawat jenazah. Ada catatan kecil nih. Ini adalah pelajaran anak-anak, kemudian ditulis, kemudian dibukukan ini. Nah ini wayalzamu, nah ini kita langsung ke nasnya Imam Abi Suja. Wayalzamu, dan wajib fil mayyiti, di dalam mengurus mayit itu ada arba'atu asya'a, 4 hal. Ghusluhu, memandikannya, yang wajib namanya sering disebut dengan istilah fardu kifayah. Memandikannya, mengkafaninya, wassalatu alaihi, menyolatinya, wa dafnuhu, dan menguburnya. Di sini kita jabarkan di sini tentang perbedaan yang ada bermacam. Ada orang muslim. Orang muslim pun macam-macam. Ada orang muslim biasa, normal. Ada orang muslim mati syahid. Ada orang muslim ihram. Itu cara mengkafannya beda. Mati syahid tidak dimandikan. Umumnya saja, tidak semua orang mati syahid. Maksudnya masjid mati syahid dunia akhirat. Jadi kalau orang mati syahid dunia akhirat, mati di medan laga, ini beda caranya. Baik, orang muslim biasa ini yang dianggap di sini umumnya orang muslim, ya muslim biasa. Dia bukan mati syahid dan tidak semuanya orang ihram haji. Orang haji pun tidak semuanya wafat di sana kan, sedikit sekali. Makanya tidak, ini maksudnya umumnya. 4 hal ya. Memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, mengkuburnya. Kemudian ringkasnya nanti akan kita celentrehkan detailnya. Ini sesuai dengan nas yang disebutkan oleh Imam Abu Suja. Wathnani la yukhassalani. 2 orang yang tidak perlu dimandikan. Wa la yusalla alaihima, dan tidak disolati. Asy-syahidu fil ma'rakati, yaitu orang yang wafat di medan laga, mati syahid dunia akhirat. Jadi kalau orang mati di medan laga dalam perang tidak dimandikan, bahkan tidak disolati, karena sudah fi rahmatillah, aman, surga langsung. Jadi orang mati di medan, dikafani dengan kebajunya. Darahnya akan lebih harum dari minyak kasturi. Pokoknya lah harum sekali. Maka nanti dibangkitkan dalam keadaan semacam itu, dan itu kebanggaan bahwasanya ini adalah sebuah kemuliaan. Dia ada berjuang di jalan Allah. Di jalan Allah. Surga. Yang kedua adalah as-siqtu, keguguran. Alladzi lam yastahil sarikhan, yang belum menjerit. Sebenarnya ada rinciannya. Jika ada kesempatan nanti kita akan baca kitab kecil ini kalau sempat. Kalau tidak mungkin kita lewati. Coba nanti kita pikirkan, mungkin kalau mungkin dibaca, kita baca di buku ini, risalah ini. Karena kita jelaskan nanti satu-satu, termasuk di as-siqt ini. Keguguran itu macam-macam. Ada keguguran yang memang setelah 6 bulan. Kalau sudah umur bayinya, umur kandungannya 6 bulan, maka dia langsung dihukumi seperti orang dewasa. Wajib atas kita adalah 4 hal tersebut. Karena 6 bulan itu adalah sudah melewati aqallul hamli. Jadi manusia beneran pasti. Kemudian yang kurang dari 6 bulan ada rinciannya lagi nanti. Rinciannya lagi. Apakah sudah sampai 4 bulan atau sebelum sampai 4 bulan? Kalau belum sampai 4 bulan, maka tidak boleh disolati. Belum sampai 4 bulan
tidak boleh disolati. Karena sesuai dengan riwayat hadis penciptaan manusia adalah belum ditiupkan roh, belum terbentuk secara benar dalam bentuk janin, belum. Tidak boleh disolati. Dan tidak wajib memandikannya, tapi boleh kau mandikannya. Dan boleh watakfin, dan juga boleh dikafani, karena memang belum bentuk kayak daging sekumpal daging. Wadafnuhu adalah dianjurkan, boleh dan disunahkan supaya tidak mengganggu, tidak. Karena kalau dibiarkan juga busuk. Nah, kalau sudah 4 bulan lebih ke atas, belum 6 bulan, lah ini ada rinciannya di situ. Antara 4 bulan sama 6 bulan. Kalau 6 bulan sudah masuk akalul hamli, paling sedikitnya kandungan. Kalau 4 bulan ke atas sebelum 6 bulan, jika ada tanda-tanda kehidupan, belum 6 bulan tapi kok sudah bergerak atau jerit, bentuknya ada bentuknya, ada gerakannya, atau ada bentuknya, ada jeritan, maka biarpun belum 6 bulan, maka wajib atas kita 4 hal. Seperti itu. Baik. Ini adalah beberapa hal urusannya dengan mayat yang keguguran. Adapun tadi yang disebutkan, yang ini syarat dari musannaf hanya yang tidak dimandikan, tidak disolati adalah yang belum ada tanda-tanda kehidupan. Sorikh itu kan menjerit, yang menjerit hanya bayi. Yang belum ada tanda kehidupan, belum mencapai 6 bulan. Tidak ada tanda kehidupan, belum mencapai 6 bulan. Maka tidak dimandikan dan tidak disolati. Selesai. Ini adalah kita baca nasnya, nanti keterangan selanjutnya akan kita hadirkan. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Baru ini akan mulai membahas yughsalu al-mayyitu witran. Cara mandikannya, mayit dimandikan 3 kali. Maksud witran itu witir, bukan 3 kali, witir, ganjil. Akhirnya terjadi 3. Kalau nanti ternyata kurang satu sudah beres. Ini paling sedikit yang memandikan gugur kewajiban adalah sekali. Jika kita tambah 2 kali, sempurnakan 3 kali. Itu maksudnya witir. Wa yakunu fi awwali ghaslihi sidron. Permulaannya adalah dengan sidir. Sidir itu adalah daun bidara. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak ketemu daun bidara adalah sesuatu yang bisa membersihkannya. Sabun yang lembut. Barusan pertama adalah dengan sabun yang lembut. Dicampur sabun yang lembut untuk bisa digosokkan setelah itu. Wa fi akhiri syai'un min kafur. Kemudian terakhir, air bersih dicampur sedikit dengan kafur. Yang pertama ada sidir agar bisa membersihkan, membantu. Jadi saat kita akan bersihkan mungkin ada sisa-sisa kotoran atau apa, itu bisa bersih kayak sabun. Terakhir adalah air bersih dikasih kafur. Tentunya ada hikmah, ada tujuan di balik itu. Kafur itu adalah menjadikan mayat itu lebih awet, sehingga tidak mudah didekati oleh binatang-binatang. Karena apa? Kafur, bau kafur barus, kafur. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah nanti usul masalah memandikan jenazah akan kita terangkan panjang dan lebar. Tapi perlu dicatat bahwa, ingat, jika mayat laki-laki yang memandikan laki-laki, jangan ikut-ikut perempuan. Kalau yang meninggal perempuan, yang memandikan perempuan, jangan ikut laki-laki. Jangan ikut laki-laki. Seperti itu. Karena apa nih? Kalau laki-laki yang mahramnya pun harus ada aturannya banyak. Sehingga kalau ada seorang wanita meninggal dunia, tidak ada wanita yang mandikannya, dan tidak ada laki-laki mahram, atau suaminya. Jika tidak ada itu semuanya, maka tidak dimandikan. Sebagian ulama mengatakan karena tidak dimandikan, tidak disolati, langsung dikubur. Sebagian mengatakan ditayamumi. Baik, mungkin ini lebih nyaman lah, lebih tenang hati yang hidup itu. Karena apa? Merasa orang tuanya tidak disolati, mungkin akan kecewa, gelisah mereka. Maka
ditayamumi, kemudian dikafani, kemudian disolati. Baik, ini adalah sekelumit tentang masalah solat, masalah mengurus jenazah. Insya Allah nanti kita pikir lagi kalau memang harus dibaca, atau nanti kita siapkan waktu khusus biar bukunya nyampe ke tangan semua para pemirsa. Jadi kalau memegang bukunya tentu lebih serius nanti. Kalau memang sudah sampai buku ini baru kita baca. Mungkin begitu saja. Sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.